Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Ini adalah kerusakan speedometer di bagian RPM. Jadi jarum RPM kontak di on, jarum RPM nya langsung loncat. Kontak di on, jarum RPM itu langsung loncat ke angka 500. Dan kemudian saat mesin di start dan coba di gas, itu tidak ada pergerakan pada jarum RPM nya, jadi tetap diam. Nah, kira-kira ini penyelesaiannya bagaimana? Sebaiknya kita cek saja dulu di bagian speedometernya. Oke, biar nggak kelamaan, langsung saja kita bongkar bagian speedometernya. Untuk cara membongkarnya, kita tidak perlu melepas setir ya, cukup melepas dua baut dan kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Nah, tanpa harus melepas setirnya. Dan ini bagian soket speedometernya, konektornya ada 3 buah ya. Baik, ini speedometer sudah ada di meja kerja saya, siap untuk dikerjakan. Jadi alat-alat yang digunakan ya cukup solder, multitester, T0, sama satu lagi ini adaptor ya, adaptor yang bisa diatur voltasenya sampai dengan 24 volt. Tapi di sini kita butuhnya cuma 12 volt ya. Anggap saja ini pengganti aki atau baterai. Oke, kita lihat saja di bagian belakang speedometer. Ini dipastikan dulu tidak ada yang mencurigakan seperti jalur putus atau bekas terbakar atau konslet ya. Ini sepertinya masih bagus. Dan untuk membongkarnya ini cukup kita tekan saja. Di bagian depan sini ada 2 buah pin pengunci, kita tekan berbarengan, dan di bagian belakang juga ada penguncinya. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian terlebih dulu bisa kita cek di bagian jarumnya apakah macet, dan ini kelihatan lancar ya, tidak ada masalah di bagian jarum RPM nya. Kemudian langkah selanjutnya kita buka dulu di bagian baut penguncinya, ada 3 buah baut. Itu adalah baut positif dari kunci kontak, terus negatif dari negatif body ground, dan yang satunya yaitu dari sinyal RPM yang berasal dari Delco. Dan setelah terbongkar seperti ini, kemudian bisa diperiksa di bagian belakangnya, itu dari kemungkinan ada solderan yang kendor, atau ada bekas konslet, atau ada jalur yang putus, atau bekas terkena air. Kemudian kita pasangkan kembali ini bautnya yang 3 buah tadi, kita pasang kembali ke masing-masing pinnya. Dan kemudian sebelum kita utak-atik, ini dicoba dulu dengan menggunakan arus ya kurang lebih 12 volt ya, sesuai dengan arus yang ada di mobil. Jadi kita tes apakah kejadiannya sama seperti masih di mobil. Ketika kita kontak on, itu jarumnya apakah langsung loncat atau tidak ya, seperti ini. Jadi ini anggap saja kontak on
dan ini jarumnya terlihat langsung loncat. Kejadiannya sama seperti ketika masih terpasang di mobilnya ya. Jadi ini sudah jelas kerusakan ada di bagian modul RPM ini. Kalau sudah dites, dicoba seperti tadi dan itu kejadiannya sama seperti masih terpasang di mobil, berarti wiring dan rangkaian di bagian mobil itu masih dalam kondisi baik ya. Sudah jelas ini kerusakannya fix di modul RPM nya. Jadi mulai kita bongkar, caranya jangan dibongkar jarumnya, tapi di sini ada klem pengunci 4 buah ya. Nah di sini tinggal kita buka saja, dibuka bisa menggunakan obeng atau menggunakan pinset. Ini saya menggunakan pinset. Dibuka semua. Penguncinya itu kan cuma seng yang dibengkokkan ya, jadi nggak perlu bongkar bagian solderan atau bagian jarum. Setelah terbuka seperti ini, silakan ditekan. Setelah ditekan, kita pegang di bagian dalamnya ini, bagian kumparan, dan kita tarik seperti ini. Nah ini sudah terlepas ya. Dan untuk ini karena ini tidak ada masalah, jadi ini kita singkirkan dulu ya, dan kita fokus di bagian rangkaiannya, di bagian PCB ini. Dan sebelum kita melakukan perbaikan, di sini saya kasih gambaran dulu ya, penjelasan mengenai modul RPM ini, karena banyak teman-teman yang bertanya di komentar itu, kadang-kadang persoalannya itu sama memang di RPM, tetapi yang ditanyakan itu beda-beda ya. Silakan disimak dulu ya. Ya baik, ini saya jelaskan sedikit tentang modul RPM ya. Untuk Starlet sama Corolla itu sama. Di sini modul ini sudah pernah diservis ya, pernah diservis, hanya saja ini cuma diganti elko, 2 buah elko ya, elko ini sama ini. Nah ini bekas elko baru, ini servisannya masih kelihatan. Ini bekas-bekas solderan, solder ulang juga kelihatan, tapi mungkin tidak membuahkan hasil ya, masih sama aja ya. Jadi perlu diketahui kerusakannya dulu, kerusakannya seperti apa pada modul RPM itu. Kalau kerusakan yang ada di modul ini begitu di kontak on itu jarumnya langsung loncat ya, jarumnya itu langsung naik ke angka 500-an ya, 5 strip. Nah itu kerusakan biasanya itu terjadi di bagian ini. Ini resistor ini resistor B+. Jadi ini positif itu yang dari kunci kontak itu masuknya ke resistor ini. Resistor ini baru masuk ke IC ya. Dan ini tipe IC nya, barangkali ada yang menanyakan nomor IC nya berapa, itu tipenya SE094 ya. Ada 16 pin.
Jadi kalau resistor ini nilainya sudah turun atau bahkan nilainya membesar ya, ini bisa nilainya turun bisa membesar. Ini jadi B plus 12 volt dari sini, ini masuk ke sini dan masuk ke IC. Ini akhirnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh input B plusnya IC ini, begitu. Jadi kemungkinan kalau jarum langsung gerak, RPM tidak mau jalan, itu kerusakan ada di resistor ini sama resistor ini ya. Terus untuk RPM yang jalan tapi nggak sesuai, kadang kita sudah gasnya sudah besar tapi RPM-nya naiknya cuma sedikit, mungkin cuma di 1000 atau 2000 itu ya. Itu kerusakannya ada di sini. Nah, ini kapasitor keramik 2 biji ini. Ini terhubungnya ke sinyal RPM ya. Sinyal RPM ini kalau di PCB-nya itu tembusnya ke sini ya. Nah, jadi ini kapasitor keramik ini yang mengolah sinyal. Jadi sinyal yang masuk dari dilco itu, dari kabel RPM yang masuk ke sini, ini melewati 2 kapasitor ini dulu ya. Jadi osilator di sini, sinyal masuk ke sini, baru nanti keluarnya ke sini, begitu ya. Terus untuk RPM yang mati total ya, di kontak itu diam, di gas mesin hidup, di gas juga posisinya diam. Itu kerusakannya biasanya hanya 2 ini, elko ini sama elko ini, begitu ya. Antara elko ini sama elko ini itu diganti. Terus belakangnya sini, bagian belakang ini disolder ulang. Itu biasanya sudah bisa berfungsi kembali ya. Nah, untuk kerusakan yang ada di sini, ini jarang sekali terjadi ya. Jadi kumparan ini jarang sekali terjadi kerusakan. Kalau sekalipun ada trouble di bagian jarum ini, biasanya hanya jarum ini saja yang seret. Jadi begitu digerakkan begini, itu terasa keras ya, tidak lembut seperti ini. Nah, kalau ini kan naiknya lembut, turunnya lembut. Nah, begini. Nah, begitu. Ini normalnya. Ini jarang sekali rusak. Jadi kalau misalkan di antara teman-teman ini servis speedometer, sudah, ini kan komponennya sedikit, cuma resistor, dioda, kapasitor, terus elko ya, sama IC. Kalau memang sudah mencoba mengganti resistor, terus elko,
terus dioda ini tidak membuahkan hasil, itu ya ada kemungkinan yang paling paling terakhir ya ini IC. Jadi IC nya itu sudah tidak maksimal ya, atau mungkin rusak ini IC ini, begitu ya. Jadi silakan kalau misalkan mau dicoba-coba eksperimen ya, gantinya satu-satu saja, mulai dari elko dulu boleh, dari kapasitor dulu boleh, atau ini dulu boleh ya, tergantung jenis kerusakannya. Jadi kerusakannya itu harus diperhatikan dulu ya, rusaknya itu seperti apa, kan macam-macam. Ada yang di kontak on langsung naik begini jelek, ada yang begitu ya, ada yang di kontak on diam tapi di gas gede itu cuma segini, cuma segini, nggak mau naik lagi, atau segini nggak mau naik lagi ya, beda-beda. Terus ada juga yang di kontak diam, di gas juga RPM nya diam seperti ini. Jadi itu kerusakannya beda-beda ya, penanganannya ya tetap di bagian sini, modul ini ya, tetap di modul bagian ini. Oke, nanti coba saya betulkan dulu ini, dan hasilnya nanti dicoba langsung di mobilnya seperti apa ya. Dan juga nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas ya silakan ditanyakan seperti biasa di kolom komentarnya ya. Mungkin menanyakan masalah kerusakan untuk mobil, khususnya ya mobil jenis-jenis ini ya, RPM ya, tapi bukan RPM digital, tapi masih analog. Baik, nanti kita coba dulu seperti apa ya pada mobilnya. Baik, ini speedometer sudah terpasang ya, dan siap untuk dicoba. Jadi ini memang saya buat satu part saja, nggak banyak video part 1 part 2, malah membingungkan. Kadang-kadang ada yang nontonnya itu loncat-loncat ya. Jadi langsung saja kita coba. Ini kita lihat jarumnya, kontak kita on, jarumnya sudah normal, sudah diam ya, bisa diperhatikan. Kita matikan, kembali kita kontak dan kita hidupkan. Ini jarumnya masih tetap diam ya. Nah, ini mesin sudah hidup, jarum RPM sudah mulai bergerak, dan coba kita mainkan gasnya ya, apakah bisa maksimal pergerakan dari jarum RPM ini. Dan RPM terlihat normal ya. Ini mesinnya agak drop, ini bagian langsamnya perlu di setel ulang dulu. Jadi pergerakan dari jarum RPM nya ini sudah bisa maksimal. Ini tinggal saya bereskan, terus saya atur ulang idle up nya biar nggak ngedrop. Ini sudah berhasil ya. Dan untuk mengenai spare part yang diganti, nanti saya sertakan di deskripsi ya dari video ini. Silakan nanti dicek deskripsinya ya. Ini mobil sudah siap, sudah saya setel langsamnya, sudah rapi dan
siap untuk di test drive. Oke, sampai di sini video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, karena video ini saya buat full durasi dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti tahap demi tahap, jadi lebih memudahkan untuk teman-teman yang memang sedang membutuhkan informasi perbaikan pada RPM mobil ya. Baik, cukup di sini video dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Sekian dan terima kasih.